Iya, terkait PPT yang ke-12, slide ke-12 tentang kitab Mu'jam Al-Kabir kan ya. Itu kan di sini bahwasanya memuat 60.000 hadis ya. Terus dijelaskan juga bahwa kitab Mu'jam Tobroni ini merupakan kitab hadis memuat hadis sahih, hasan dan doif gitu Pak. Nah itu dia apa sih kayak dipisah-pisah nggak sih Kak antara ini hadis sahih semua, ini hadis hasan semua, ini hadis doif semua, atau apa ya diacak gitu Kak? Oh iya, baik Kak Yunita. Ini kita tampung dulu buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Boleh Kak? Boleh Kak Winda. Baik, Winda izin bertanya Kak. Kan gurunya beliau itu kan banyak banget ya. Nah, pastinya ada satu guru yang emang benar-benar jadi rujukan beliau-beliau ini dalam membuat karya gitu, yang nantinya pemikiran-pemikiran guru tersebut tuh nantinya jadi pedoman banget pemikiran beliau dalam membuat karya hadis kayak gitu, ada nggak Kak? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Yunita ya. Kak Yunita kan tadi nanya, kitab Mu'jam itu kan mencakup kitab Sohih, Hasan, Doif. Nah, itu tuh ada nggak gitu pengelompokannya? Apakah dikhususin untuk yang Sohih, Hasan, Doif gitu? Kalau dari yang saya baca, sepertinya nggak ada pengelompokan ya. Jadi kayak di kitab di sini Mu'jam As-Saghir, Al-Kabir, dari kitab Mu'jam Al-Kabir, Al-Ausat, As-Saghir. Nah, di sini ada yang mencakup sohi, kebanyakan sohi gitu. Ada yang di sini juga ada yang mencakup kebanyakan doif gitu. Jadi nggak ada pengkhususan antara yang sohi dengan yang sohi, yang hasan dengan yang hasan, dan yang dengan doif dan doif gitu. Jadi nggak diklasifikasi ya Kak untuk yang hasan sama sahihnya. Iya Kak. Iya, terima kasih banyak Kak.
Baik, mungkin saya akan coba memaparkan dari kitab Al-Mu'jam As-Shaghir ya Kak. Tolong ini slide-nya ke bawah ini. Yang ini atau masih ke bawah lagi? Ke Babul Alif Kak. Oke. Babul Alif tadi. Oh, Halaman 7. Nah, ya itu. Nah, di sini sesuai tadi kita memaparkan, jadi penulis sistematika penulisan kitabnya itu kan ada dua juz ya. Di sini juz pertama itu memuat 745 jalur periwayatan dimulai dengan huruf alif sampai huruf kaf. Nah, di sini yang pertama itu babul alif, minismuhu Ahmad. Nah, saya coba baca hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah Al-Hautiyu Abu Abdullah di Madinah Jubalah sana 279 ya. Tis'un Di wa Madinati sab'ina wa Jibillah. di Jabalah, ya, Madinati Jabalah. Jibilah ya. Uh-huh. Di Madinati Jabalah sanatan tis'un wa sab'ina wa mi'atain haddatsana Junadah ibn Marwan al-Azdi al-Hamsi qala haddatsana Mubarak bin Fadlah anil Hasan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alat rabbi azza wajal Sa'altu Rabbi Azza wa Jal salasa khisalin fa'atani itnataini wa mana'ani wahidatan. Sa'altuhu an la alla yusallito ala ummati aduan min ghairihim fa'ataniha wa sa'altuhu alla yaqtula ummati bisanati fa'ataniha wa sa'altuhu alla yalbisahum syia'an fa'aba aliyun lam yarwihi an Mubarak ibni Fadalah illa Junadah. Nah, di sini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan sistematika penulisannya itu jadi dimulai dengan huruf alif. Huruf alif di situ haddatsana Ahmad ya. Haddatsana Ahmad bin Abdul Wahhab. Ya, jadi Ahmad bin Abdul Wahhab ini adalah guru dari Imam At-Tabrani. Dari Imam At-Tabrani, karena dua kitab yang beliau tulis ini, Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Shaghir ini ditulis berdasarkan nama-nama guru beliau. Jadi jadi yang disebut semua ini adalah orang-orang yang dari mereka ini Imam At-Tabrani mendapatkan hadis. Nah, selain menyebutkan hadisnya, beliau juga menyebutkan orang ini siapa gitu ya. Maksudnya di kota mana dia lahirnya atau meninggalnya, kemudian tahun berapa. Nah, ini penjelasan yang terkait dengan orang tersebut. Jadi nggak cuma disebutkan siapa, tapi juga keterangan tentang orang-orang tersebut. Kemudian setelah selesai disebutkan hadisnya, juga di bawahnya kan tadi kan lam yarwihi an Mubarak bin Fadlah illa Junadah. Jadi hadis ini tidak diriwayatkan, hadis ini tidak didapat dari Mubarak kecuali lewat Junadah.
Eh, kemudian apa sih perbedaan antara al-mu'jam as-shaghir dan al-mu'jam al-awsat? Kan kita tadi lihat bahwa kedua-duanya ini ditulis berdasarkan apa? Berdasarkan guru-guru beliau. Kalau yang al-awsat, kalau yang as-shaghir ini menyebutkan satu orang itu satu hadis atau dua hadis maksimal lah, dua hadis. Jadi yang pertama tadi kan Ahmad bin siapa? Ahmad bin Abdul Wahab. Kalau yang selanjutnya itu adalah Ahmad bin Abdurrahim Abu Zaid Al-Hauti. Nah, dua-duanya ini dari satu kota yang sama. Kemudian haddatsana Ibnu Iyas, ya kan? An-Himsi haddatsana Mu'ad ibnu Yahya Al-Atrablisi haddatsana Ibrahim bin Abdul Hamid ibnu Di Hamayah bin Ghailan bin Jami'. Nah, di bawahnya setelah selesai kan hadisnya itu apa? Anta wa maluka li abika la yarwihi an Ibnu Mas'ud illa bihadzal isnadi tafarrata bi Ibnu Di Himayah wa kana min thiqatil muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan penulisannya ini selain mengumpulkan hadis-hadis dari syekh beliau juga untuk menjelaskan hadis ini ternyata tidak diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud kecuali dari sanad yang ini. Yang sanad ini itu adalah satu orang tafarrada bi Ibnu Himayah. Jadi cuma satu orang aja yang meriwayatkannya, yaitu Ibnu Himayah. Wa kana min thiqatil muslimin. Dan orang ini adalah orang sikoh. Jadi meskipun beliau ini nggak menyebutkan, oh hadis ini hadisnya sahih, oh hadis ini hadisnya hasan gitu ya. Enggak, tapi beliau nggak menyebutkan seperti itu, nggak menyebutkan hasil akhir, maksudnya nggak menyebutkan keputusan akhirnya apakah dia akan sahih ataukah akan hasan ataukah akan dhaif, enggak. Tapi beliau menyebutkan status masing-masing, enggak masing-masing ya, salah satu orang yang memang perlu disebutkan statusnya di sini. Orang ini ternyata sikoh. Hadis ini ternyata riwayatnya cuma satu orang aja, maksudnya dari di satu generasi itu cuma satu orang aja yang meriwayatkannya, jadi hadisnya gharib gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah ad-Dimashqi. Jadi ini adalah orang-orang yang namanya Ahmad dulu ya. Alif itu Ahmad dulu, nanti ganti siapa selanjutnya. Lam yarwihi min Umar bin Qais illa Thawr wala Antar illa Yahya wa tafarrada bihi. Wa tafarrada bihi waladuhu anhu. Oke, ini adalah Mu'jam al-As-Shaghir. Jadi seperti ini teknik penulisan yang dipakai oleh Imam At-Tabarani untuk menuliskan Al-Mu'jam As-Shaghir. Dan kemudian ini coba kita lihat sekarang Al-Mu'jam Al-Awsat. Siapa yang pegang kita ya? Al-Mu'jam Al-Awsat sebenarnya secara Iya Ibu, ini udah kelihatan belum ya Bu share-nya? sudah. Nah, kalau Al-Mu'jam Al-Awsat ini secara hajm, secara size itu lebih luas, lebih besar daripada Mu'jam As-Shaghir. Namun di situ beliau ini menyebutkan hadis satu orang itu disebutkan semuanya. Jadi kalau Al-Shaghir tadi itu menyebutkan satu atau dua hadis per orang, kalau di Awsat ini menyebutkan semua hadisnya. Sudah bisa digeser ke bawah nggak?
Ke bawah lagi. Itu masih terjemah ya. Tadi kita sudah belajar terjemahnya. Beliau siapa, orang mana, gurunya siapa aja. Nah, sekarang ke bawah lagi. Terus, sebentar, saya langsung aja. Mu'jam al-Awsat itu ini halaman 133. Nah, sama, awalnya juga man ismu Ahmad. Haddasananya juga orang pertama yang disebut juga sama. Ahmad bin Abdul Wahab ibn Najdah al-Hawdi. Nah, hadis pertama yang ditulis itu bukan yang tadi ya, bukan yang salah sahih solim ini, bukan, tapi ummati ummatan marhumah. Coba dibaca, Mbak. Baik, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah al-Hauti qala Yahya bin Shalih al-Wuhadi Haddasana itu ada na itu ini. Nah, itu singkatan. Jadi enggak orangnya mereka ini adalah istilah-istilah yang dipakai oleh ini ya, para perawi hadis dalam menyebutkan turukut tahammul wal ada. Jadi kan di awal kan disebutkan haddasana. Nah, kalau di tengah-tengah itu ada na, sama itu juga sama. Artinya haddasana Yahya bin Shalih al-Wuhadi. Terus nanti ada na lagi berarti haddasana lagi. Jadi itu biar enggak ditulis bolak-balik, enggak kebanyakan nulis, dipakai rumusnya. Ya, silakan. Qala haddatsana Yahya bin Shalih al-Wuhadi qala haddatsana Sa'id bin Yazid bin Ibn Di Aswan an Abdul Malik ibn Umair an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati ummatun marhumatun la adzaba 'alaiha fil akhirati fa idza kana yaumal qiyamati dufi'a ila kulli rajulin minal muslimina rajulun min ahlil kitabaini fayuqalu ya muslim hadza fidawuka minan nari. Lam yarwi hadzal hadits an Abdul Malik illa Sa'id ibn Yazid wala an Sa'id ibn Yazid illa Yahya ibn Shalih al-Wuhadi. Oke. Jadi hadis ini tidak diriwayatkan dari Abdul Malik. Abdul Malik bin Umair ini maksudnya, kecuali dari Sa'id bin Yazid. Jadi satu orang aja ya. Maksudnya kita melihat bahwa satu orang aja yang meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Yazid. Wala an Sa'id bin Yazid illa Yahya bin Shalih. Jadi dalam jalur sanadnya yang hadis ini itu satu-satu orang semua, nggak ada orang lain selain si fulan yang disebutkan di sini. Jadi tadi kan disebutkan bahwa Imam At-Tabarani ini menyebutkan dalam kitabnya Mu'jam al-Awsat ini adalah menerangkan hadis-hadis yang gharib. Hadis yang gharib itu apa? Ada yang masih ingat? Hadis yang gharib itu apa? Yang tersembunyi, Bu. Ya, secara bahasa tersembunyi, gharib, asing gitu ya. Nah, kalau secara istilahnya para ahli hadis, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Baik itu di setiap tingkatannya. Maksudnya misalnya di dalam tingkatan sahabat itu diriwayatkan satu orang. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat.
itu cuman datang dari Umar bin Khattab. Nah, baru nanti di tingkat selanjutnya kayak di tingkatan tabiin nanti banyak yang meriwayatkan gitu kan. Cuman ketika di satu generasi ini cuma satu orang yang meriwayatkan, nah itu namanya hadis gharib. Tuh. Dan karena tadi kan disebutkan kenapa si fulan tidak meriwayatkan hadis ini kecuali dari si fulan, jadi satu-satu gitu kan. Nah, jadi tujuan Imam At-Tabrani menulis kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Shaghir ini lebih ke beliau ingin menerangkan mengenai ilmu hadis gitu ya, bukan tujuan utamanya itu selain mengumpulkan hadis dari gurunya masing-masing diurutkan pakai. Selain itu beliau ingin menerangkan bahwa hadis ini yang saya dapatkan dari guru saya ini sebenarnya di dalam sanadnya ini ada orang-orang yang sendiri gitu, tafarroda atau gharib sendiri. Jadi si fulan itu cuman si fulan aja yang meriwayatkan dari gurunya ini gitu. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke ilmu apa? Ilmu mencari, beliau ini pengen mengkritisi hadis tersebut gitu ya, bukan. Jadi tujuan utamanya itu bukan untuk mengumpulkan hadis-hadis kayak misalnya di apa yang kemarin kita seperti Sunan atau seperti Musnad atau seperti Al-Jami. Bukan. Jadi beliau ini lebih fokus sebenarnya pengennya tuh ngasih tahu kita bahwa hadis ini tuh ada begini. Hadis ini tuh ternyata seperti ini. Coba kita lihat selanjutnya. Hadis nomor 2, coba digeser sedikit, Yun. Siapa sih yang pegang ini? Yunita ya? Hadis kedua coba dibaca. Siapa Ibu Yun? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Abdul Wahab bin Najdah Haufi qala na Abu Al-Mughirah qala. Hadasana. Oh, nah ini inian ya, Bu. Hadasana gitu ya, Bu. Ya, nah itu kode. Nah itu rumus. Ah ya, Bu. Hadatsana Ahmad bin Abdul Wahab bin Najdah Al-Hauti qala hadatsana Abul Mughirah qala hadatsana Ad-Dhahhak bin Humrah qala hadatsana Qatadah anna Aba Mijlaz akhbarahu an Abi Burdah bin Abi Musa anna rajulaini ikhtasama ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'ir idda'ahu kilahuma annahu lahu faja'a ma'a kulli wahidin minhuma syahidani yashhadani annal ba'ira lahu faqada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bainahuma nisfaini. Ya, jadi ini hadis yang lain yang nomor 2 sama masih dari Ahmad bin Abdul Wahab. Di bawahnya ada keterangan kan lam yarwi hadal hadis an Qatadah an Abi Mijlaz illa ad-Dhahhak. Tafarrada bihi Abul Mughirah. Jadi hadis ini tidak diriwayatkan dari Qatadah dan dari Abi Mijlaz kecuali oleh ad-Dhahhak. Jadi ad-Dhahhak sendiri yang meriwayatkan dari mereka berdua. Kemudian sama hadis ketiga juga sama ada keterangan. Jadi setiap hadis itu dikasih, nggak semua sih, cuman sebagian besar rata-rata itu semuanya itu dikasih keterangan. Hadis ini tidak diriwayatkan dari Amru ilal Hajjaj tafarrada bi Mubashir bin Ubaid gitu. Kecuali yang nggak ada keterangannya berarti itu nggak ada masalah terkait si fulan ini meriwayatkan dia sendirian gitu ya, nggak ada. Ini kayak nomor berapa? Nomor 4 ini di bawah ini kan nggak ada keterangan.
Nah, kalau nggak ada keterangan ya memang tujuannya untuk mengumpulkan hadisnya Ahmad bin Abdul Wahhab, gurunya beliau. Tuh. Nah, hadis Ahmad bin Abdul Wahhab ini ada berapa? Di beliau ini menuliskan semua hadis yang beliau dapat dari Ahmad bin Abdul Wahhab. Kalau kita geser ke bawah itu hadisnya ada berapa ini? Sebentar. Ahmad bin Abdul Wahhab 23, 34, ya sampai 34. Itu semua hadis dari Ahmad bin Abdul Wahhab. Selanjutnya 35 itu adalah hadis Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah ad-Dimashqi. Kalau yang di Mu'jam As-Shaghir tadi itu kan hadis kedua itu Ahmad bin Abdul Rahim. Kalau di Mu'jam Al-Awsat itu adalah Ahmad bin Muhammad bin Yahya. Jadi nggak urut juga ya, nggak semuanya ini. Jadi seperti ini adalah metode beliau ketika menulis hadis yang di Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Shaghir. Sama, nggak disebutkan apakah dia sahih ataukah dia marfu atau dia itu mauquf, nggak disebutkan. Yang jelas beliau ini menuliskan sesuai dengan alfabet, kemudian menyebutkan semua hadis orang yang. Jadi kalau dari Ahmad bin Yahya, Ahmad bin Abdul Wahhab itu ada 34. Yang lainnya bisa dilihat sendiri tuh. Ahmad bin Hamzah, sampai huruf ya ya. Dan juga diberi komentar terkait hadis ini ada tafarrud di sini dan sebagainya. Oke, sekarang mungkin kita bisa langsung ke Mu'jam Al-Kabir. Kalau Mu'jam Kabir sebenarnya dia enggak dia lebih cocok kita anggap sebagai kitab biografi. Kitab biografi karena di sana itu menyebutkan segala macam gitu ya. Di situ ada yang hadis masuk, asar masuk dan segala macam masuk. Yang jelas beliau ini menulisnya itu kita baca ini aja. Kita baca muqaddimah beliau ketika menulisnya. Halaman 51. Langsung 51 aja. Nah, di atas itu ya. 51 Yun. Oke. Alhamdulillah, ini kan muqaddimah yang beliau tulis, muqaddimahnya singkat. Jadi alhamdulillahirabbil wassalatu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajmain. Hadza kitabun allafnahu jami'un li adadin man intaha ilaihi mimman rawa an Rasulillah min rijal wan nisa. Kitab yang kami tulis ini adalah untuk mengumpulkan segala riwayat yang sampai ke saya, ke Imam At-Tabarani, dari terkait apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, ala hurufin alif bata, disusun berdasarkan abjad. Bada'tu bihi bila asyrati radhiyallahu anhum, tapi meskipun ABCD tapi dimulai dengan 10 orang yang mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Li'anna la yataqaddamuhum ahadun ghairuhum, karena enggak ada orang yang punya hak untuk mendahului mereka gitu kan. Dan mereka sudah dijamin surga. Siapa yang lebih utama dari mereka? Enggak ada. Kharrajtu an kulli wahidin minhum haditsan wa haditsaini wa salasan wa aktsar ala dzalika ala hasbi katsra wa riwayatuhum wa qillatiha. Kemudian saya mentahrij atau mengeluarkan hadis dari setiap masing-masing mereka, 1 atau 2 atau 3 hadis atau lebih, ya tergantung apakah beliau punya riwayat banyak atau sedikit.
wa man kana minal muqallin harastu hadithu ajma. Jadi kalau si fulan yang disebutkan dalam ini tuh hadisnya banyak, ya diwakili sekitar 2 atau 3 hadis. Tapi kalau misalnya orangnya itu hadisnya sedikit, misalnya si fulan ini punya hadis cuma 2 atau 3, ya disebutkan semuanya. Aman lam yakun lahu riwayatan an Rasulillah. Adapun orang-orang yang nggak punya riwayat dari Rasulullah, wa kana lahu dzikrun min ashabi, tapi disebutkan oleh para sahabat Nabi, man istahzana Rasul. Jadi kan ada kan orang yang hidup di masa Nabi, tapi mereka nggak meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi sempat ketemu Nabi dan sebagainya. Taqaddama mautu, atau sudah meninggal duluan gitu kan, sebelum Nabi dapat wahyu. Dzakartuhu minal kutubul maghazi wa tarikh ulama, nanti disebutkan di bagian maghazi atau peperangan dan tarikh ulama. Liyuqifa ala adadir riwayat min Rasulillah wa dzikri ashabihi anhum, supaya kita bisa sampai mengetahui beberapa banyak riwayat hadis dari Rasulullah dan menyebutkan sahabat-sahabat Nabi siapa aja. Wasanukharriju musnadahum bil ikhtisar ala tartibil qabail bi amrillah. Kemudian kita akan menjelaskan atau mentahrid musnadnya masing-masing bil istiqsa ala tartibil qabail. Jadi diurutkan sesuai dengan kabilah bi amrillahi wa quwwatihi insyaallah wahdahu. Nah, Al-Mu'jam Kabir ini sebenarnya nggak semua ketemu ya. Jadi ada yang hilang. Jadi makanya kemungkinan hajmnya atau banyaknya juz dari Al-Mu'jam Kabir ini akan lebih banyak kalau ketemu semuanya. Kalau yang kita pegang ini kan sekarang ada berapa juz nih? Al-Mu'jam Al-Kabir yang kita lihat sekarang ini ada 25 juz. Sekarang nisbat Abu Bakar Siddiq wa ismuhu radhiyallahu anhu. Jadi sekarang ini adalah mengenai Abu Bakar As-Siddiq, karena kan memang diawalkan ya karena beliau ini asyara mubasyirin bil jannah. Hadasana Muhammad bin Umar bin Amru bin Khalid Al-Harrani hadasani Abi. Hadasana Ibnu Lahiyah an Abil Aswad an Urwah qala Abu Bakar As-Siddiq ismu Abdullah bin Utsman. Jadi ini bukan hadis Nabi. Yang pertama ini adalah riwayat yang datang dari Abul Aswad dari Ibnu Lahiyah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tim bin Murrah. Kemudian syahida Badran ma'a Rasulillah. Beliau ini ikut perang Badar dengan Rasulullah. Wa ummu Abu Bakar, ibunya Abu Bakar adalah Ummul Khair Salma bin Sakhar bin Amir Ibnu Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tim bin Murrah bin Ka'ab Ibnu Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik. Ummul Khair, jadi ibunya Ummul Khair itu adalah Fahiyah Umaymah bintu Ubaid bin Naqid bin Khuzai. Wa jaddatu Abu Bakar, neneknya Abu Bakar itu adalah Ummu Abi Kuhafah Aminah, namanya Aminah bintu Abdullah Al-Uzza bin Harthan bin Auf bin Ubaid bin Waj bin Adi bin Ka'ab. Jadi ini menjelaskan apa? Menjelaskan nasabnya Abu Bakar. Jadi pertama dijelaskan beliau ini siapa. Kan memang Mu'jam Kabir ini apa? Menyebutkan lebih ke biografi gitu, lebih ke biografi semua sahabat yang riwayatnya sampai kepada Tabarani. Kemudian yang kedua sama, ini juga keterangan mengenai ibunya Abu Bakar itu siapa. Langsung yang ketiga keterangan terkait ibunya Abu Bakar itu masuk Islam bersama dengan ibunya Utsman dan ibunya Thalha dan ibunya Zubair. Kemudian yang nomor 4 itu membahas kenapa Abu Bakar itu dinamakan Atik, karena li jamali wajhihi, karena beliau ini bagus ganteng gitu ya. Wa ismuhu Abdullah bin Utsman.
Kemudian yang nomor 5, Abu Bakar ma'ruful wajhi wa innama sumiya atikon li ataqatin wajhi wa kana ismu Abdullah bin Usman. Sama ini juga riwayat terkait bagaimana siapa beliau, namanya siapa gitu ya. Kalau kita lihat keterangan yang kita lihat yang kita bisa ambil dari Al-Mu'jam Al-Kabir ini menunjukkan bahwa meskipun satu hal itu bukan hadis Nabi, tapi di situ disebutkan keterangan ini dari siapa gitu ya. Maksudnya kan kadang kita kenapa hadis itu terjaga karena disebutkan sanadnya. Hadis ini didapat si fulan, dari gurunya si fulan, dari sahabat siapa, nanti ketemu ke Rasulullah gitu ya. Itu hadis. Tapi bahkan hal-hal yang bukan hadis, keterangan kayak Abu Bakar ini siapa ibunya, siapa bapaknya, bagaimana beliau, wajahnya dan sebagainya, disebutkan semua semua jalurnya gitu ya. Maksudnya semua orang yang mengabarkan hal tersebut sampai ke Imam At-Tabarani disebutkan semua. Jadi ini menunjukkan bahwa di sini ada yang namanya amanah ilmiah. Jadi dia nggak bohong ketika bilang Abu Bakar itu begini. Nah, dari mana ini perkataan ini? Dari guru saya, dari teman saya, dari syekh saya gitu. Ini kalau kita jadikan pijakan dalam sisi akademis, misalnya ketika menulis makalah atau menulis skripsi, jadi kita paling enggak itu kita ngasih tahu kalau kita dapat satu perkataan itu harus disebatkan ke orang yang ngasih ke kita perkataan tersebut, jangan diklaim itu ujuk-ujuk perkataan kita sendiri, enggak. Nah, ini adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari Al-Mu'jam Al-Kabir milik At-Tabarani. Jadi saking beliau ingin ngasih tahu ke kita bahwa ini saya nggak ngada-ada ketika kita ngomongin nasabnya Abu Bakar. Ada orang-orang yang bisa dicari, ini siapa sih, Amir bin Abdullah bin Zubair ini siapa, Ziyad bin Sa'ad ini siapa, bisa dicari. Seperti itu. Jadi sampai ke nomor berapa ini? Itu masih tentang siapa beliau ya. Dari riwayat kalau nomor 9 ini riwayat yang menyatakan ketika Abu Bakar itu pergi masuk datang ke Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, anta atikun minan nar famin yauma idin sama atikon. Jadi kan tadi kan disebutkan namanya atik karena ataqoh gitu ya, bagus wajahnya. Tapi ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi ketika Abu Bakar itu mendatangi beliau berkata, engkau ini terbebas dari neraka. Makanya sejak hari itu beliau dinamakan Atiq. Kemudian ada lagi riwayat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan, jadi ketika itu Abu Bakar ini lewat di hadapan Nabi, beliau berkata, man arada an yandura ila atiqin minan nari falyandur ila hada. Jadi siapa yang ingin melihat kepada orang yang terbebas dari api neraka, maka lihatlah ke orang ini, ke Abu Bakar. Terkait Abu Bakar aja ada hadis 16 masih ngomongin sifatnya Abu Bakar. Kemudian 26 kita masih berbicara mengenai umurnya Abu Bakar dan khutbah wafatnya kapan. Kemudian baru halaman 62 itu mimma asnada
Mimma asnada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu an Rasulillah, ini baru terkait hadis-hadis Abu Bakar. Hadis-hadis Abu Bakar ya, yang rawinya adalah Abu Bakar ya. Nggak disebutkan semua. Cuman dari 43 sampai 43 sampai 47 kan. Memang beliau kalau orangnya riwayatnya banyak nggak disebutkan. Kemudian yang kedua itu adalah tentang Umar bin Khattab. Jadi bisa kita lihat bahwa biografi yang ditulis oleh Imam At-Tabarani ini sangat lengkap, dan selain lengkap juga disertakan dari mana beliau mendapatkan keterangan tersebut, ya, keterangan tentang si fulan tuh begini atau si fulan tuh begitu. Itu ada semua penyebutannya, siapa aja yang menjadi rantai periwayatan, menjadi rantai sanadnya, jalurnya dari mana saja, seperti itu. Ini kemudian Umar bin Khattab. Kemudian nanti bisa dicek sampai ke bawah ya, siapa yang terakhiran itu di juz pertama. Jadi sebenarnya bisa kita anggap Mu'jam At-Tabarani ini sebagai salah satu sumber kita untuk melihat atau bagaimana sirah dan bagaimana sejarah para sahabat. Dia bisa jadi sumber untuk dirosah, untuk studi sejarah. Ini ada 25 jilid, teman-teman bisa cari sendiri, misalnya pengen lihat riwayat-riwayat terkait Aisyah Ummul Mukminin, ya dicari aja nanti sendiri. Ain berarti. Jadi seperti itu. Perbedaan antara Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam As-Shaghir. Kalau Al-Kabir ini membahas mengenai biografi dan hadis masing-masing orang. Kemudian kalau hadisnya banyak, kalau orang tersebut hadisnya banyak, ya nggak disebutkan semuanya. Kalau orangnya hadisnya cuma sedikit, ya disebutkan semua. Kemudian kalau Mu'jam Al-Wasit lebih ke status masing-masing hadis, dicari, maksudnya hadis pertama ini ya, mengumpulkan untuk tujuannya untuk mengumpulkan hadis dari guru-guru beliau, diurutkan sesuai abjad. Kemudian selain diurutkan sesuai abjad juga diberi komentar, masing-masing diberi komentar. Apakah terkait apa komentarnya, terkait apakah di situ ada tafarrud atau enggak, apakah tadi itu ya, kalau misalnya satu orang aja yang meriwayatkan dari si fulan, nah itu disebutkan, dikasih keterangan. Kalau yang shaghir itu lebih ringkas lagi, karena nggak disebutkan semua hadis dari satu syekh. Jadi cuman kalau satu syekh disebutkan hadisnya satu atau dua. Cuman kalau di shaghir ini diberikan keterangan juga, dan juga diberikan ini misalnya si fulan ini sikot, tadi kan ada kan, misalnya si fulan ini min sikotil muslimin, tidak ada, si fulan ini adalah termasuk sikot, kalangan sikot dari antara kaum muslimin. Kemudian nanti kita bisa lihat bahwa ada kalimat-kalimat yang tidak difahami, yang gharib, yang kurang difahami, dan dijelaskan maksudnya ini apa. Seperti itu. Terus juga menyebutkan kapan si fulan ini meninggal, gitu kan. Kapan beliau mendapatkan hadis tersebut, atau kapan kisah yang dalam sebuah hadis itu terjadi, disebutkan tanggalnya, bukan tanggalnya, tahunnya. Jadi seperti itu perbedaan masing-masing Mu'jam. Jadi namanya memang sama,
namanya sama, namanya mu'jam semua. Kalau di bahasa Indonesia kan ya mu'jam itu kan apa kamus ya. Sama namanya mu'jam semua, cuman isinya berbeda, isinya punya karakteristik masing-masing. Jadi teman-teman nanti bisa bandingkan antara satu mu'jam ini dan mu'jam yang satu lagi. Jadi kalau ingin fokus ke ilmu ilal, maksudnya ilmu yang terkait hadis, status hadisnya atau status orang yang meriwayatkan hadis, ya kita lihatnya di Mu'jam al-Awsat dan Mu'jam as-Shaghir. Tapi kalau misalnya ingin melihat biografi, lihat biografi seseorang, terus juga ingin melihat riwayat-riwayat beliau, ya itu ada di Mu'jam al-Kabir. Jadi, nah sekarang al-Mu'jam al-Kabir dengan al-Musnad itu apa sih bedanya? Kalau Musnad itu biasanya hadis yang disebutkan di Musnad itu rata-rata lengkap ya, lengkap semua hadisnya, lengkap dari awal sampai akhir. Kadang-kadang di Mu'jam ini hadisnya nggak lengkap, jadi cuman potongannya aja, tapi rata-rata sih disebutkan secara lengkap. Ya. Itu perbedaan antara ketiga Mu'jam yang dikarang oleh Imam At-Tabarani. Oke, itu sekian tambahan dari saya. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, silakan. Ibu, punten Winda izin bertanya, tapi di luar materi boleh, Bu? Boleh. Baik, terima kasih, Bu. Ibu, Winda izin bertanya, Bu. Apa sih, Bu, kayak pentingnya dapat sanad hadis gitu? Kita ikut kajian sanad hadis. Jadi kayak ibarat nantinya emang kalau kita itu dapat sanad hadis, di hadis yang itu sanadnya tuh ujungnya bisa ada nama kitanya gitu atau gimana, Bu? Terima kasih. Oke, ini terkait sanad ya. Terkait kan sekarang biasanya ada pengajian gitu ya, pengajian nanti dapat sanad. Kalau dapat sanad, dapat ijazah sanad atau simaah dari gurunya, atau ini berarti Anda punya hak untuk memberikan hadis ini kepada orang lain. Karena kan jadi kalau misalnya tadi kan disebutkan, ditanyakan oleh Winda ini ya, bisa ditaruhin nama kita ya? Ya bisa. Kan nanti misalnya Winda ikut majelis Sahih Bukhari ke Ustadz siapa ya gitu ya. Kemudian nanti ustadznya itu kan dapat dari gurunya. Nanti kan pasti ketika beliau ini memberikan hadis Sahih Bukhari itu, nanti beliau akan mengatakan, saya mendapatkan sanad hadis ini yang ada di Sahih Bukhari ini dari guru saya si fulan, guru saya si fulan mendapatkan dari gurunya, dari guru saya mendapatkan si fulan, dan seterusnya. Nanti disebutkan panjang. Jadi nggak bisa terus namanya Winda Sahih Bukhari terus nanti langsung ke namanya Winda, enggak, tapi nanti ada tambahan sanad lagi panjang dari gurunya tadi itu ke Sahih Bukhari. Nah, baru bawah sendiri itu namanya kita. Jadi itu fungsi dari sanad itu ya. Jadi ya pertama kita dapat mendapatkan kitab tersebut atau hadis tersebut dari Sahih Bukhari itu adalah secara tasalsul. Jadi yang sangat nyambung gitu ya, dari
dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan, nyambung semua. Selain itu, kalau misalnya mau menyampaikan, memberikan hadis ini ke orang di bawahnya ya bisa gitu, karena sudah ada apa jalurnya gitu ya, jalurnya. Jadi itu adalah fungsi dari sanad. Selain fungsi selain itu ya kita bisa ini gitu ya, berarti paling secara otomatis jadi muridnya misalnya Sahih Bukhari, berarti ya jadi muridnya Al-Bukhari, karena Al-Bukhari ngasih si gurunya tadi dapat dari gurunya jadi nanti ini loh, nyambung terus gitu loh. Itu fungsinya sebagai bukti bahwa kita nggak bahwa hadis yang kita terima itu kita nggak ngambil secara sembarangan gitu. Ada jalur yang dipatuhi gitu. Nah, makanya kalau misalnya saya baca Sahih Bukhari, baca kitabnya, tapi nggak dapat dari guru saya, berarti itu nggak bisa disebut sanadnya nyambung gitu. Tadi ada pertanyaan ya dari Winda, selain ini yang terkait apa tadi? Terkait siapa yang mempengaruhi, ya nggak sih? Ya Ibu. Ibu punten. Jadi kan kalau di tafsir ya Bu, guru yang emang bener-bener jadi kayak patokan ulama tersebut itu biasanya ngaruh ke tafsir yang beliau tafsirin lah ataupun lain sebagainya. Tapi kalau di kajian hadis itu sendiri kan apa ya, lebih cenderung ngumpulin hadis ya Bu. Nah itu tuh ngaruh nggak sih Bu kalau misalnya misalkan Imam Bukhari deket sama guru yang ini nih, terus jadi pemikiran guru yang ini tuh ngikut ke Imam Bukhari pas Imam Bukharinya lagi nulis hadis. Itu ngaruh nggak Bu? Enggak kayaknya ya Bu, atau gimana? Terima kasih. Sebenarnya ini tergantung individu ya, maksudnya keterpengaruhan antar guru dan murid ini tergantung individunya, tergantung individu. Bahkan kalau kita lihat nggak cuma di tafsir, tapi di fikih misalnya, di fikih rata-rata ada pengaruh yang besar antara guru dan murid terkait madhab fikih yang dianut dan sebagainya. Kalau di hadis ada juga yang seperti itu. Kita bisa lihat bahwa ada yang mengumpulkan hadis itu atas permintaan guru dan sebagainya. Nah, nanti tergantung juga tujuan penulisan hadis itu, apakah pertama untuk mengumpulkan hadis yang dia punya. Kalau untuk mengumpulkan hadis yang dia punya ya nggak ada hubungannya antara kedekatan si fulan dengan gurunya gitu kan, maksudnya nanti itu pengaruhnya mungkin akan ada di ketika menyikapi atau ketika memberikan komentar terkait sebuah hadis. Misalnya ini ya, seseorang mengambil hadis, jadi ini guru dan murid. Gurunya ketika mengomentari, maksudnya ketika menjarah ta'dil orang itu dia keras. Misalnya gini, ketika misalnya kan ada orang yang gampang ketika menjarah ta'dil seseorang ya. Misalnya si fulan ini orangnya hadisnya nggak diterima karena dia hafalannya jelek gitu pokoknya. Nanti muridnya bisa terpengaruh gurunya ketika memberikan hukum atau memberikan komentar terhadap para perawi hadis.
Itu keterpengaruhan tuh nanti ada di situ, di ulumul hadisnya, di bagaimana sikap terhadap orang itu, bagaimana si fulan ini masuknya orangnya du'afa atau masuknya asikot. Nah, sementara kalau dalam ini ya, dalam penulisan matan, dalam penulisan kita kan masih belajar mengenai kutubul mutun ya. Kalau terkait mutun ya udah, jadi ini ya yang penting mengumpulkan aja gitu. Kemudian selain sikap terhadap rawi, misalnya rawi ini orangnya kurang sikoh, rawi ini sikoh gitu ya. Nanti ujung-ujungnya itu akan ke apa? Akan ke hasil akhir penilaian terhadap hadis. Hadis yang didapat dari rawi yang kurang sikoh berarti hadisnya bisa turun derajatnya dibanding dengan hadis yang didapat dari jalur periwayatan yang sikoh-sikoh semua gitu ya. Kalau seseorang ingin mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja, otomatis dia nggak akan memasukkan hadis yang sumbernya dari orang-orang yang kurang sikoh menurut dia. Itu keterpengaruhan dan akibatnya itu di sana, di hukumnya, bukan di kita nulis hadis atau enggak nulis hadis gitu. Biasanya sih kalau memang tujuannya untuk mengumpulkan semua hadis yang didapat dari gurunya, ya tulis semua, mau itu dhaif, mau itu hasan, mau itu mauquf, mau itu enggak mau marfu, semuanya ditulis karena ya itu tergantung tadi tujuan awal penulisannya seperti apa. Itu ya, Win. Baik, Ibu punten udah izin bertanya lagi satu aja. Ibu, Ya. tapi kan tanpa sanad kita juga bisa ngasih hadis. Bukannya Bu kita bisa ngajarin hadis ke orang tanpa sanad gitu. Itu gimana? Iya, bisa, tapi ini apa? Tapi kita nggak punya hak untuk saya ngasihkan hadis itu ke yang bersangkutan gitu, paham nggak? Jadi kalau mengajarkan ya nggak apa-apa, kalau mengajarkan isinya, tapi kalau menganggap bahwa hadis ini bisa dikasih secara periwayatan ke orang yang di situ, ya nggak bisa, harus punya sanad. Makanya pengajian hadis itu rata-rata bersambung gitu sanadnya ke guru-guru atasnya. Jadi selain mengajarkan isinya juga menyambungkan sanadnya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Ibu, kita sudah habis udah ya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya lewat grup WA Ibu. Gimana? Nggak dengar saya suaranya. Ini Suaranya Bu, waktunya sudah habis Ibu, maaf. Oh, oke. Ya, masih tinggal ada satu kali lagi pertemuan nanti. Saya nggak tahu hari Senin atau hari Kamis. Nanti kita atur ya waktunya. Saya harapkan nanti teman-teman sudah download bukunya, jadi nanti biar bisa segera jadi habis presentasi.
makalahnya, nanti langsung dilihatin ini loh, seperti ini loh kitab-kitabnya. Oke, itu sekian dari saya tambahan yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Mari kita tutup